Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wiwi Suryandarini, praktisi pendidikan anak usia dini. Hari ini saya akan tetap membahas tentang keterampilan berbahasa pada anak usia dini. Ada yang bertanya, bagaimana sih Bu Wiwi tahapan keterampilan berbahasa pada anak usia dini? Dari beberapa buku saya mengambil kesimpulan tahapan keterampilan berbahasa pada anak usia dini ada 4, yaitu 1, mendengar, yang kedua, berbicara, yang ketiga, menulis, dan yang keempat, membaca. Tahapan mendengar anak sudah dimulai dari ia di usia kandungan ibunya. Tetapi untuk kehadirannya di dunia, tahapan mendengar itu adalah ketika sang ayah mendengarkan suaranya melalui azan. Nah, itulah tahapan mendengar bagi anak usia dini 0 tahun. Kemudian apalagi tahapan selain mendengar suara ayahnya ini? Ada beberapa hal yang dia lalui, dan itulah yang menjadi suatu masukan bagi anak ketika dia mendengarkan radio, ketika dia mendengarkan suara di TV, ketika dia mendengar suara ibu yang memanggilnya, ketika mendengar suara kakek, nenek yang memanggilnya. Dan itulah mulai dia dengan tahapan mendengar sekaligus ada tahapan menyimak gitu. Menyimak maksudnya seperti apa? Ketika ayah memanggilnya, anak misalkan namanya Dimas, kita hari ini akan pergi. Nah, itu dia mulai menyimak. Walaupun dia usia 1 tahun, ada suatu naluri atau alam bawah sadarnya itu merespon atas ucapan ayahnya. Ayahnya sedang mengingatkan dia untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan apa? Ya, pekerjaannya ia akan pergi bersama ayahnya, seperti itu. Media-medianya banyak. Kalau misalkan media APE yang untuk tahapan mendengar ini, yang tadi saya katakan sebelumnya itu radio, kemudian juga ada buku cerita, ada video, dan kita sendiri sebagai orang dewasa yang ada di lingkungan anak. Yang kedua adalah berbicara. Berbicara ini dari tahapan mendengar, menyimak, akhirnya dia mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, mulai dari mama, papa, atau suara ketika dia menangis saat lahir. Mulailah dia berbicara dengan tangisan tersebut, ya. Kemudian ketika dia lapar dia pun menangis, ketika dia ingin minum susu dia pun menangis. Itu tahapan-tahapan berbicara pada bayi. Kalau tahapan berbicara pada anak usia prasekolah, itu ada indikator-indikator yang mereka lalui sebelumnya, yang tadi disebutkan. Dia mulai berbicara ma, pa, kemudian juga mulai mengenal suatu panggilan kepada dirinya gitu. Kalau dia dipanggil Dimas, dia akan menengok, ya, iya. Nah, itu udah mulai ada suatu respon tahapan untuk dia berbicara. Kemudian yang ketiga, tahapan menulis. Tahapan menulis pun nanti ada lagi tahapan-tahapannya, mulai dari mencoret teratur, mencoret tidak teratur, kemudian lurus, ya, lurus ke atas, lurus ke samping, ya, kemudian ini ada tahapan-tahapan lagi. Tapi itulah tahapan termasuk dalam tahapan keterampilan berbahasa, mencoret-coret. Karena apa? Ketika kita tanyakan pada anak, nah ini kamu sedang apa? Sedang menggambar apa? Nah, itu kan dia mulai ada bahasa yang dia sampaikan pada orang dewasa, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru. Yang terakhir adalah tahapan membaca. Tahapan membaca ini dari keseluruhan, rangkuman dari keseluruhan, yaitu mendengar, menyimak, kemudian berbicara, menulis, ataupun mencoret-coret. Nah, ini tahapan membaca ini adalah dia merangkum 3 hal tersebut. Ketika dia mulai mendengarkan ibunya bercerita sebelum tidur, kemudian dia berbicara, berdialog
setelah itu dia menulis atau mencoret-coret, nah dia akan membaca gambaran umum yang diperkenalkan oleh orang dewasa, baik guru maupun orang tua. Dia akan mulai meresponnya, mulai tertariknya. Lalu apa saja sih APE-nya ini, alat pendidikan edukatif yang kita bisa berikan untuk merangsang dan menstimulasi keterampilan bahasa ini? Kalau sekarang banyak ya gitu, ada buku cerita, kemudian ada papan planel, ada kita sediakan kertas, kemudian ada video mendongeng ya. Itu sudah menjadi udah menjadi satu kesatuan yang mana guru ataupun orang tua dapat memperkenalkannya kepada anak. Nah, di sini kita mulai mendisiplinkan diri, membiasakan diri untuk anak mendengar hal-hal yang baik, membaca hal-hal yang baik gitu, sehingga dia pun dapat mendisiplinkan diri. Oh, kalau yang ini baik untuk saya dan yang itu buruk untuk saya, dan disitulah dia bisa memilih antara baik dan tidak baik bagi dirinya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tahapan keterampilan berbahasa ini, yaitu yang pertama mendengar dan menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga menulis, dan yang keempat membaca. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.